ngelihat orang baru beli mobil baru, lihat wah jangan-jangan tuh korupsi. Kita mau aja ada harapan dari dalam diri kita, menginginkan agar hilang dari dirinya, itu kan hasad. Dan disebutkan wa min syarri hasidin idza hasad, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan ini, artinya perilaku-perilaku ini nggak baik. Ya, ketika disebutkan wa min syarri hasidin idza hasad, berarti kita harus menghindari itu. Artinya meskipun tidak disebutkan sebagai sebuah larangan, tapi ketika kita berlindung supaya Allah jauhkan kita dari kejahatan orang yang hasad, berarti itu pengharaman juga tentang hasad itu sendiri. Jadi nggak harus kemudian ada redaksi diharamkan bagi kamu untuk melakukan hasad, enggak. Tapi isyarat wa min syarri hasidin idza hasad, agar kita dijauhkan dari itu, menunjukkan bahwa itu perbuatan yang diharamkan. Nah ini perlu proses kan, bagaimana kita membersihkan hati kita dari hasad, dari dengki. Itu kan perlu upaya. Dan banyak yang terjerumus dalam hal ini kan. Yang di bawahnya itu ada ain namanya, pandangan mata, takjub pada ada yang ada pada orang lain, takjub pada orang lain atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, lalu tidak mengingat Allah. Itu kan ain yang nanti akan mengakibatkan hilangnya nikmat itu dari orang lain. Misalkan melihat anak cerdas misalnya, anaknya pinter ya, tapi lupa menyebut Allah, lupa mengucapkan Masya Allah misalnya, itu bisa berakibat pada kemampuan anak itu hilang dari dirinya. Atau melihat anaknya cantik misalnya, atau ganteng misalnya, anaknya ganteng ya, lupa mengucap Masya Allah, terus ternyata kemudian ada penyakit-penyakit yang menimpa pada anak tersebut. Maka kalau orang Arab tuh, kalau ada orang yang memberikan pujian takjub atau takjub ya, akan keindahan atau segala macamnya, mereka katakanlah Masya Allah, Masya Allah. Nah itu praktis semua hal yang kita baca, masing-masing huruf-huruf dari Al-Quran atau kata-kata dalam Al-Quran itu sebenarnya kita bisa ambil pelajaran penting. Ada seorang murid saya dulu menghafal surah An-Nisa tentang salat khauf. Salat khauf itu salat yang dilakukan dalam kondisi perang, dalam kondisi ini. Terus dia bilang, saya nggak dapat pelajaran penting dari sini Ustaz, nggak ada yang bisa saya amalkan dari sini. Kondisinya kan nggak perang, mau praktek bagaimana? Terus saya tanya, kamu udah paham belum tentang ilmu bagaimana dalam kondisi perang itu? Belum. Ya itu juga menjadi pelajaran penting bahwa kita harus mempelajari ilmu tentang bagaimana sholat khauf. Jadi semuanya pasti ada. Termasuk juga surah Al-Fatihah itu nggak ada habisnya kalau kita bahas dan kita bahas kembali. Dan apa yang bisa kita amalkan dalam keseharian. Seperti besok ada sesi, atau lusa ada sesi tentang surah Al-Fatihah ya. Itu sangat luar biasa. Jadi mereka pahami, lalu mereka internalisasi bagaimana bisa diamalkan dalam keseharian, sehingga mengubah kepribadian mereka menjadi lebih baik. Nah setelah itu mereka jadikan suatu kebiasaan dan tidak mau kembali lagi kepada kehidupan masa lalunya yang jahiliyah itu. Maka diantara syarat orang bisa menikmati indahnya dan lezatnya iman itu adalah benci dilemparkan, benci untuk kembali kepada kejahiliahan atau kekafiran, sebagaimana bencinya dilemparkan ke dalam neraka. Itu menjadi syarat bagaimana supaya bisa menikmati iman. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Ada lagi semuanya yang mau tanya, Ibu? Bapak? Kayak nggak ada. Oke. Ya, Tetap yuk. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada dua Pak Ustadz. Ya. Tadi yang tentang para sahabat itu dalam pekerjaannya itu dilakukan di bawah alam sadarnya, itu jadi refleks dari perilaku buruk menjadi dari jahiliyahnya itu dengan Quran menjadi baik. Saya masih belum boleh nanti dijelaskan lagi agar kita bisa menjalankannya. Contoh kecilnya aja yang simpel buat kita, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kayaknya rata-rata ibu-ibu kepengen baca Quran banyak pagi-pagi, baca Qurannya pengen banyak, kepengen khatam, tapi kepengen paham juga,
kepengen baca tafsirnya juga. Boleh Pak Ustadz nasihatkan urutannya gitu. Apakah kalau misalnya baca 10 dibaca terjemahannya dulu, tafsirnya nanti nggak dapat banyak-banyak juga Pak Ustadz. Akhirnya 1 jam cuma dapat sedikit. Bagaimana gitu yang terbaik Pak Ustadz nasihatnya? Jazakallahu khairan Pak Ustadz. Baik, yang pertama tentang contoh simpel sahabat bagaimana mengubah perintah otak sadar menjadi otak bawah sadar ya. Kalau kita dalam keseharian kita ini aja deh, tentang makan pakai atau tangan ya, itu kan makan pakai tangan kanan itu, kalau sudah kebiasaan pakai tangan kiri, untuk mengubah ke tangan kanan itu tidak mudah. Gitu. Maka perlu upaya sangat luar biasa, entah nanti menyembunyikan tangan kiri ke dalam kantong kah, gitu supaya nggak refleks ke tangan kiri. Itu perlu kebiasaan jangka waktu yang lama. Nanti kalau udah terbiasa, refleksnya akan yang kanan. Gitu. Atau mungkin kita mau membiasakan diri sholat tahajud misalnya. Itu pengalamannya, kalau kita udah 40 hari, 40 malam kita melaksanakan tahajud, insya Allah bisa setahun nggak putus. Lakukan 40 malam berturut-turut, tapi kalau udah 39, ternyata hari ke-40-nya enggak, berarti batal, ulang dari 1 lagi. Gak bisa. Makanya kalau udah 39, ternyata hari ke-40-nya enggak melaksanakan, berarti ulang dari 1 lagi. Itu perlu waktu, tapi kalau udah jadi kebiasaan, maka kita nggak perlu pakai alarm pun, nggak perlu dibangunkan pun, kita akan bangun dengan sendirinya. Nah itu perlu adaptasi dalam waktu yang lama, dan maka pada akhirnya jadi refleks. Nggak perlu mikir lagi, nggak perlu pakai otak sadar, kita nggak perlu. Gitu. Sama dalam segala pekerjaan kita gitu juga. Nah awal mulanya ketika kita mau take off itu, atau awal mula kita baru belajar itu kan pelan, mikir dulu. Seperti orang nyetir aja lah. Awal-awal kita belajar nyetir kan pelan, mikir dulu, mana rem, mana gas, kan mikir dulu kan. Tapi ketika sudah jadi kebiasaan refleksnya, kita nggak perlu mikir lagi, semuanya dikendalikan oleh otak bawah sadar. Nah, jika kita sudah mengorbit, sudah berada pada jalur yang benar, nggak perlu pakai mikir lagi. Jadi semuanya refleks semuanya. Itu ada pada keseharian juga demikian. Gitu. Saya ingat ada seorang syekh yang sampai ketika keluar dari masjid terus pakai sendal ternyata yang dipakai kaki kiri dulu, terus beliau lepas lagi tuh sendal, dilepas lagi, dia balik pakai tangan yang mendahulukan yang kanannya dulu. Nah itu untuk jadi sebuah kebiasaan itu kan nggak mudah. Keluar masuk kamar mandi, keluar masuk masjid, keluar masuk rumah, mana yang didahulukan, itu tergantung refleks kita dalam keseharian. Kalau kita belum terbiasa, kita akan terjerumus pada kebiasaan kita masing-masing. Jadi itu yang contoh simpelnya bagaimana kita bisa membiasakan hal-hal yang positif. Atau Bapak Ibu semuanya, kita semua rata-rata punya latah. Tahu latah kan? Latah ya. Latah, atau pas orang jatuh, apa yang tersebut terucap itu latah namanya. Nah gitu. Nah ibu-ibu punya latah apa? Itu kan untuk mengubah latahnya itu ucapan yang benar, itu kan nggak gampang. Kadang kata-kata kotor loh ya kadang ya keluar. Itu kan sebenarnya karena proses yang lama. Dulunya nggak gitu. Karena dengar temennya ngucapin itu akhirnya terbawa, terbiasa, akhirnya direfleks. Gitu. Nah itu kalau pas latahnya jelek, kalimat yang terakhir kalimat kotor terus meninggal dunia, itu kan suul khotimah kan? Ya, gitu. Nah itu kita harus khawatir.